SPMI Merdeka Belajar di Tengah Pandemi COVID-19 2020 SMA Negeri 1 Danau Sembulu. Profil sekolah SMA Negeri 1 Danau Sembulu berada di Jalan Darlan Aceh, Desa Sembulu 2, Kecamatan Danau Sembulu, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdiri di akhir tahun 2004 dan diresmikan pada bulan Februari 2005 oleh pemerintah daerah Kabupaten Seruyan. Bangunan fisik permanen di atas tanah hibah dari masyarakat Desa Sembulu dan memiliki surat kepemilikan atas tanah untuk keperluan bangunan sekolah. Hingga tahun 2020 sudah memiliki 10 ruang belajar, 5 ruang lab terdiri dari fisika, biologi, dan komputer, 1 ruang perpustakaan, dan sarana untuk olahraga. Sebagian besar peserta didik berasal dari Desa Sembulu dengan tenaga pendidik 20 orang. Sekolah berakreditasi B dengan NPSN 30203843, status negeri, SK izin operasional 94 tahun 2005, tanggal 22 Februari 2005. Email seman1di1054.yahoo.com. Website www.sma1danausembulu.sch.id. Pemetaan mutu 2020 berdasarkan raport mutu tahun 2019. Standar Nasional Pendidikan dengan capaian 1. SKL capaian 6,99. 2. Standar isi dengan capaian 6,95. 3. Standar proses dengan capaian 6,99. 4. Standar penilaian dengan capaian 6,99. Standar PTK dengan capaian 5,65. 6. Standar Sarpas dengan capaian 5,83. 7. Standar pengelolaan dengan nilai capaian 6,92. 8. Standar pembiayaan dengan nilai capaian 6,98. Perencanaan pemenuhan mutu 2020. Berdasarkan raport mutu, maka ada 4 standar yang direncanakan untuk dilakukan pemenuhannya. Standar isi. Terdapat ada 1 sub-indikator yang diperhatikan. Standar PTK. Ada 34 sub-indikator yang diperhatikan. Standar Sarpras. Ada 31 sub-indikator yang diperhatikan. Standar pengelolaan, ada 4 sub-indikator yang diperhatikan. Kegiatan pemenuhan mutu tahun 2020. Standar isi, kegiatannya mengalokasikan beban belajar peserta didik per semester, masing-masing untuk kelas 10 dan kelas 11 18 sampai 20 minggu. Kelas 12 18 sampai 20 minggu semester ganjil, 14 sampai 16 minggu semester genap. Standar PTK. Kegiatannya hampir semua sub-indikator bersinggungan dengan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan latihan, sehingga perlu keterlibatan dinas terkait. Standar Sarpras. Kegiatannya hampir semua sub-indikator bersinggungan dengan pengadaan sarana dan prasarana, sehingga kegiatan dengan anggaran yang cukup besar dan bekerja sama dengan dinas terkait. Standar pengelolaan. Kegiatannya hampir semua sub-indikator bersinggungan dengan kompetensi kepala sekolah dalam menjalankan kepemimpinan melalui diklat. Kegiatan pemenuhan mutu yang diangkat menjadi best practice. Dari keempat standar di dalam sub-indikator yang diperhatikan tersebut, maka yang diangkat sebagai best practice adalah pada standar isi, sebagaimana sub-indikator diuraikan.
mengalokasikan beban belajar peserta didik per semester masing-masing untuk kelas 10 dan kelas 11 18-20 minggu, kelas 12 18-20 minggu semester ganjil, 14-16 minggu semester genap, dengan memberikan judul Merdeka Belajar di Tengah Pandemi COVID-19. Alasan atau dampak pemenuhan mutu diangkat menjadi best practice. Yang menjadi alasan adalah standar isi lebih urgen untuk segera dilakukan. 2. Kondisi pandemi COVID-19 di tahun 2020 menyebabkan aktivitas belajar mengajar tatap muka berkurang. 3. Menghindari ketertinggalan penyampaian materi. 4. Ketiga standar lainnya, PTK, Sarpras, dan pengelolaan dilakukan dengan bekerja sama dengan dinas terkait, sehingga memerlukan waktu cukup panjang. Monitoring dan evaluasi. Semua subindikator yang menjadi perhatian dalam pemenuhan mutu untuk internal sekolah diawasi oleh tim Monep yang sudah dibentuk oleh pihak sekolah. Keempat standar yang mempunyai kelemahan dalam subindikator dilakukan evaluasi apakah sudah mencapai tingkat keberhasilan atau kegagalan. Kemudian dilakukan pembenahan kembali sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada. Penetapan strategi pemenuhan mutu atau penetapan standar baru. Standar isi. Strategi pemenuhan mutu memberikan keleluasaan kepada wakil kepala sekolah urusan kurikulum untuk menetapkan metode belajar di tengah pandemi COVID-19 tahun 2020, sehingga Dewan Guru dapat mengatasi ketertinggalan materi karena jam tatap muka yang berkurang. Standar PTK. Strategi pemenuhan mutu agar memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh dinas terkait. Standar sarana dan prasarana. Strategi pemenuhan mutu agar selalu menginformasikan kepada dinas terkait untuk segera mendapat tanggapan sehubungan dengan sarana dan prasarana sekolah yang belum maksimal. Standar pengelolaan. Strategi pemenuhan mutu memberikan kesempatan kepada kepala sekolah untuk mengembangkan diri dalam hal kepemimpinan melalui pelatihan-pelatihan atau penguatan kepala sekolah. Dampak SPMI bagi sekolah, guru dan murid dan orang tua. Bagi sekolah, dapat meningkatkan akreditasi. Bagi guru, kompetensi dan kreativitas guru dalam memberikan pembelajaran akan semakin baik. Bagi murid, meningkatkan kualitas peserta didik baik dalam ilmu pengetahuan maupun ilmu keterampilan yang diperolehnya dari para tenaga pendidik. Bagi orang tua, meningkatkan kepercayaan mereka dalam menitipkan pendidikan anak-anaknya. Terima kasih. Demikian paparan PPT Diseminasi SPMI SMA Negeri 1 Danau Sembulu tahun 2020 mengambil judul Merdeka Belajar di Tengah Pandemi COVID-19.